Perseteruan antara pengacara Hotma Sitompul dengan istrinya Desiree Tarigan sepertinya akan menjadi polemik yang berkepanjangan. Setelah Desiree bicara panjang lebar mengungkap perlakuan suaminya, kini giliran Hotma Sitompul yang berbicara di hadapan media. Dalam kesempatan ini, Hotma secara tegas menjawab semua tudingan yang dialamatkan Desiree kepada dirinya. Mulai dari tudingan dirinya telah mengusir Desiree dari rumah, hingga isu perselingkuhan yang beredar luas. Selama ini saya tidak bicara. Begitu banyak pukulan bertubi-tubi di mana saya tetap diam. Saya merasa semua yang harus dibicarakan di dalam pengadilan tidak patut saya jawab di luar saya. Kenapa saya mau bicara? Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa, mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Saya punya bukti, semua barang diangkut. Saya ditegur sama semua lawyer saya, jangan bicara soal itu. Tapi kan harus saya jelaskan, tembok itu dibikin karena bertruk-truk dipindahin barang saya. Saya punya bukti, semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ngambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko benar. Tapi kalau nafkah, saya buktikan ratusan juta setiap bulan saya kirim. Transfer dan dibawa orang. Mana itu pegawai saya? Mana? Coba kau bilang. Bagaimana? Nggak usah disebut ratusan, nanti pada pingsan semua. Ya, kenapa begitu? Karena dia bilang tidak. Berapa ratus juta? Bagaimana caranya? Apakah cash? Apakah transfer? Cash setiap bulannya. Nah, ada transfer juga yang kita kirim. Bisa kita bukti. Kalau dibilang dia tidak terima apa-apa pun juga dari saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura. Rumah itu Mami Toko yang sekarang ada. Semua nama atas nama anaknya dibikin. Ya bukan dari saya, bukan nama dia, tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan. Bilang, jangan pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya sudah berulang kali dibilangin jangan bergaul sama orang itu. Oh itu kan tim apa? Tidak berduaan, jangan salah lagi. Beramai-ramai. Saya tulus. Untuk fake itu tidak perlu 2, 1 fake, 1 tulus. Kalau soal ini kan itu mesti dibicarakan di pengadilan dalam sidang tertutup. Ya tapi yang pasti ada Andi Simangunso. Sekarang saya berharap Tommy Sihota, teman ibu itu dan teman saya, yuk damai. Nggak mau damai, gono gini. Nggak mau gono gini, maunya apa? Ikut aja. Masa saya mau mengangkangi hak orang lain? Ya silakan buktikan aja. Kenapa sih mesti ribut-ribut? Ini ribut-ribut karena hanya kalian jawab deh. Dan tidak berhenti loh saya. Saya akan tetap uber dia, baik pada organisasi, baik pada petugas. Itu jahatnya itu Bang. Saya bilang jahat itu. Bams jahat, ibunya jahat. Ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan. Buka Pak, buka. Jangan, nggak boleh. Saya marah karena dia memberikan fitnah.
Gitu. Dia tidak fitnah, dia membenarkan fitnah itu. Ya, saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saja. Silahkan kalian. Di saat Hotma Sitompul membantah semua tudingan, Desire Tarigan dengan didampingi kedua anak serta kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk membuat dua laporan. Laporan pertama ia tujukan untuk Hotma Sitompul dan Muarakarta atas pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Sementara laporan kedua yang dibuat oleh Ibunda Desire Mulyana Tarigan ditujukan untuk Hotma Sitompul atas pasal penyerobotan lahan. Dua laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan kami sebagai berikut. Laporan pertama, lapornya saya sendiri hanya di sini Sitompul, lapor Dr. Hotma Sitompul SHMH dan Muarakarta Simatupang SO. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik pasal 311 KUHP fitnah dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya Nyonya Desire Sitompul setara pelaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Muarakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHMH yang isinya diduga menyatakan fatwa fitnah dan pencemaran nama baik, yakni laporan polisi kedua lapor Nyonya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP, pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79, sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH diduga telah menyerobot lahan ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan tanpa seizin ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan. Selain itu kuasa hukum terlapor yakni Muarakarta telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang saat itu telah disiarkan pada berbagai akun channel YouTube ibu. Sebagai tambahan juga, selain diserobot tanahnya, mobilnya ibu saya juga diambil. Bahwa tidak pernah ada perjanjian apapun antara ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan dengan Dr. Hotma Sitompul terkait peralihan hak milik tanah berada di belakang tanah ibu saya, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH, sehingga tidak benar tanah tersebut telah diberikan atau dialihkan atas nama ibu saya yang dikatanya ada tukar tidak ada. Terkait tuduhan aset-aset yang terdapat di Australia maupun Singapura bahwa saya sampaikan yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya adalah berasal dari keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga saya meninggalkan warisan kepada saya yang sangat disyukuri lebih dari cukup. Selain itu, saya juga memiliki usaha-usaha yang dijalankan secara mandiri. Bahwa atas rezeki yang cukup tersebut, saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada, perlu saya tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan belikan atas nama anak-anak saya dan untuk pembayaran uang muka.
untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank, yakni dahulu Bank BSI, sekarang FG dan Bank UOB, HSBC, di mana saat ini aset tersebut masih dibebankan hak tanggung mortgage atau dijaminkan mengenai ruko yang dibilang rumah mebel toko dibeli dalam masa perkawinan itu tidak benar, adalah bukan milik saya, itu miliknya Bams. Waktu Bams baru nyanyi, dia punya uang, dia belikan ruko itu. Jadi sekarang saya pinjam rukonya Bams itu untuk usaha saya, karena saya nggak boleh usaha. Foto yang ditujukan oleh Dr. Hotmasi Tompul SKM adalah foto dapur yang digunakan untuk operasional usaha saya, yaitu Mami Toko, sehingga sangat wajar untuk saya mengangkut atau mengambil barang-barang dapur tersebut setelah beliau mengatakan kepada anak saya boleh angkat. Sebelumnya kan dibilang tidak boleh. Saya pergi ke Bali tanpa izin dari Dr. Hotmasi Tompul. Perlu saya tegaskan bahwa kepergian saya ke Bali adalah setelah saya diusir dari rumah dan telah ditempati bersama setelah kurang lebih 22 tahun perkawinan. Saya pergi bersama dengan anak saya Bams dan beberapa orang lainnya. Kepergian saya tersebut adalah untuk menenangkan diri setelah diusir dari, bahkan pada saat diusir pun tidak pernah dinyatakan bahwa saya pernah berselingkuh. Ini yang pertama, atas nama Ibu Desire, lapornya. Ya, udah pakai jam. Bang, ada satu ya. Pegang Bu, sini Bu. Oke. Belum. Sini. Oke. Oke. Ya. Ya, Bang Mulyana Tarigan. Atau Ribu. Tahan dulu, Bang. Ya.